Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, penolong hidupku. Hatiku telah siap, ku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Kita berdoa. Bapa di surga, Engkau yang telah siapkan hati kami Tuhan untuk menyambut kebenaran firman-Mu, untuk kami hidupi sebagai wujud daripada ketaatan, kesetiaan kami kepadamu, dan juga sebagai wujud daripada kasih kami kepada sesama Tuhan. Ambil alih hamba-Mu, ambil alih tempat ini, ambil alih setiap kami Tuhan, sehingga sungguh-sungguh segenap jiwa raga kami, jiwa tubuh roh kami fokus, connect hanya kepada roh Allah saja. Karena roh Allah yang berfirman kepada kami melalui firman-Mu yang tertulis Bapa. Terima kasih Bapa di sorga, apabila ada segala gangguan dari kuasa kegelapan, roh-roh teritorial yang ada di sekitar kami sehati, kami ikat, kami tolak, kami bungkam, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mengoleskan darah Yesus, darah anak domba Allah, membasuh, membebaskan, memerdekakan setiap kami. Berfirman Tuhan dengan luasa, dengan berlimpah-limpah, karena kami siap menyambut dan melakukannya, serta meneruskannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang siap, sama-sama kita katakan amin. Baik, shalom bagi kita Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat Miracle Morning yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berbagi firman, sharing pada siang hari ini. Ya, terima kasih, puji Tuhan. Baiklah Bapak Ibu Saudara, untuk tidak buang-buang waktu, mari kita buka Alkitab kita dari Daniel 12 ayat yang keempat. Daniel 12 ayat yang keempat. Baik, kalau udah ketemu kita akan sama-sama memperkatakannya ya. Pada hitungan yang ketiga saudaraku. 1, 2, 3. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Saya garis bawahi untuk kita Bapak Ibu Saudara, pengetahuan akan bertambah. Dalam hal ini yang utama dan yang pertama itu pengetahuan akan firman Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini seluruh kitab, 66 kitab yang ada di dalam PLPB itu bisa sudah terkuak begitu, baik di dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Aramik, bahasa Inggris, bahkan di bahasa daerah, sehingga orang sudah lebih gampang memahami arti, makna, rahasia daripada firman Allah. Itu yang pertama ya. Itu juga sebabnya membuat kita semakin tahu, semakin ngerti rahasia Alkitab itu. Yang kedua, di sini yang dimaksudkan pengetahuan karena tidak dibatasi, tentulah itu mengarah kepada iptek, ilmu pengetahuan teknologi. Sebagaimana kita hidup saat ini, kita hidup di era ITE, ya kan begitu ya, di era internet, telekomunikasi, dan seterusnya. Kita hidup di zaman itu sekarang. Nah, tentulah ini membawa manfaat bagi manusia pada umumnya, bagi alam semesta, bagi gereja juga ada manfaatnya, saudara-saudara. Ya, kita melihat manfaatnya dan kita harus gunakan manfaatnya. Namun kita buka dulu dari Lukas 31 ya, Lukas 21 ayat 36. Apa dikatakan di sana?
Lukas 21:36. Ya, kita baca sama-sama kembali saudaraku, Lukas 21 ayat yang ke-36. Demikian bunyi firman Tuhan. Haleluya. Kita sama-sama. Ya. Sekali lagi, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Sampai di situ saja. Di dalam kemajuan teknologi itu, Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengingatkan kita ya untuk berjaga-jaga dan berdoa. Itulah yang kita lakukan di tempat ini. Kita berdoa, kita berjaga-jaga, kita berjaga-jaga, kita berdoa. Setuju saudaraku? Amin. Nah, saya sebagai orang yang memanfaatkan, yang rajin memanfaatkan kemajuan sebagian daripada medsos itu, apakah itu YouTube, apakah itu WhatsApp, apakah itu TikTok ataupun Snack, bahkan GPT chat, saudara-saudara, saya melihat banyak manfaat, dan kita sebagai orang Kristen harus bisa mengikuti perkembangan teknologi yang ada, ya, harus bisa mengikuti ilmu pengetahuan teknologi yang ada, ya, kecanggihan daripada teknologi. Kita harus bisa mengikuti, bukan sebagai ahli ataupun sebagai programmer, tetapi kita sebagai user yang bisa menggunakannya untuk kemajuan daripada pribadi kita, kemajuan pelayanan, kemajuan gereja. Setuju saudaraku? Kita harus bisa memanfaatkan. Jangan kita mengabaikan, jangan kita mengeliminir barang ini, karena ini bisa bermanfaat untuk kemajuan pelayanan khususnya saudara-saudara. Sebutlah misalnya media pembelajaran, ya, media pembelajaran. Kita bersyukur STT yang mengerti akan hal ini, mereka sudah mempelajari, mengutus, mempersiapkan seseorang untuk mempelajari semua teknologi ini supaya bisa digunakan, memudahkan proses belajar di STT khususnya di Indonesia, saudara-saudara, ya. Di dalam media pembelajaran itu akan memudahkan mahasiswa hal-hal yang diuntungkan. Contohnya, mahasiswa tidak perlu lagi pergi, kalau misalnya kampusnya di Jakarta atau di Jawa, saudaraku, tidak perlu lagi ke sana buang-buang biaya transport, biaya makan, biaya akomodasi, dan lain sebagainya. Tidak perlu lagi, itu semuanya dipangkas. Saudara bayangkan kalau sekiranya harus mengikuti katakanlah block teaching di satu STT, ya, kuliah padat di satu STT di Jakarta, itu biaya pesawat sekian juta, biaya makan sekian juta, dan lain-lain. Itu bisa katakanlah kita berasumsi misalnya 3 sampai 4 juta sekali berangkat, kan begitu saudara-saudara. Nah, nominal yang seperti itu sudah dipangkas oleh kemajuan Zoom, ya, dengan teknologi hybrid yang ada sekarang. Mereka ada yang onsite, tetapi lebih banyak yang online, saudara-saudara. Itu sangat menghemat. Lalu ya, seperti apa yang dialami oleh istri saya ketika dia mengikuti program Magister Pendidikan Kristen. Maksud saya begini, kalaupun dia pergi ke sana atau orang-orang yang pergi belajar di ruangan kuliah di sana onsite, yang dijemputnya ya itu juga gitu loh. Sama ilmu yang dijemput oleh yang pergi di tempat, di ruangan itu, di kelas itu, dengan orang yang ada di kamarnya, di rumahnya, materi yang dijemputnya itu sama. Jadi sangat make sense Bapak Ibu Saudara, sangat masuk akal bahwa teknologi ini menguntungkan. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, saya bukan ahli IT sama sekali, enggak. Tapi saya seorang user yang terus belajar gitu ya. Saya seorang user yang terus belajar, yang melihat manfaatnya. Nah, itu dulu. Itu yang poin pertama yang saya ingin letakkan, bahwa ilmu pengetahuan ini ada manfaatnya. Bahkan banyak manfaatnya. Setuju saudaraku? Ya, setuju kita semua ya? Oleh sebab itu, mari. Nah, ini langsung kepada aplikasi khotbah. Mari saudara-saudara, kita belajar ya, memanfaatkan menggunakan kemajuan teknologi ini, saudara-saudara. Ya,
Jangan alergi, jangan a priori, tapi kita manfaatkan. Kalau kita mungkin usianya sudah katakanlah 50 ke atas, sudah agak lambat untuk menyerapnya begitu rupa. Tapi saya mau katakan di dalam usia saya yang 64 ini bisa kok. Kalau kita terus mau belajar masuk di dalam melalui aplikasi-aplikasi yang ada, belajarlah ya. Kalau nggak tahu bahasa Inggris, nggak apa-apa, kan ada yang bahasa Indonesia punya, kan gitu ya. Apakah itu aplikasi untuk bikin YouTube, aplikasi untuk TikTok, dan lain sebagainya. Mari kita semua manfaatkan ini, mari kita rebut semua dunia. Kan Tuhan bilang, pergi, kan gitu kan. Pergilah sampai ke ujung dunia. Ujung dunia ada di handphone kita sekarang. Yang setuju katakan amin. Mari kita manfaatkan itu untuk amanat agung Kristus Yesus, untuk bersaksi, untuk pemberitaan firman Tuhan, untuk pemuritan dan seterusnya. Ya, kalau kita, tapi mungkin kita oke lah, sama dengan saya juga nggak terlalu cepat-cepat amat juga, tapi saya ikuti seberapa yang bisa saya ikuti. Kalaupun misalnya kitanya karena faktor kesibukan dan lain sebagainya, saudara-saudara sebagai gembala, penginjil dan lain sebagainya, mari kita persiapkan seseorang di jemaat kita untuk menguasai teknologi itu untuk kemajuan pelayanan di gereja kita masing-masing. Mari kita utus seseorang supaya dia belajar, saudara-saudara. Ya. Oke, saya ingin memperkenalkan satu aplikasi, ya, aplikasi yang boleh dikatakan ya terkini lah ya, terkini. Ada banyak aplikasi perihal salah satu dari AI, ya, semua udah pernah tahu AI ya, yang belum tahu atau yang sudah tahu lah, AI itu apa ya? Artificial Intelligence, AI tulisannya, disebutnya AI ya menurut pengucapan bahasa Inggris. Artificial Intelligence ini tidak bisa tidak kita sudah gunakan sadar nggak sadar, kan begitu saudara-saudara. Ketika saudara apapun yang kita gunakan, mau WA, mau TikTok, itu semua menggunakan AI, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan. Tapi ada tentu tingkatannya. Nah, salah satu diantaranya, coba mohon ditampilkan Bang Daniel. Coba kita lihat. Ini yang paling mudah diantara yang lain yang canggih-canggih, saudara-saudara. Itu agak rumit gitu. Jadi saya memperkenalkan mana yang lebih mudah. Yang satu lagi. Yang paling nomor tiga. Itu belakangan aja. Oke. Yang nomor 3 ya, aplikasi yang 2 biji itu. Nah, nanti saudara bisa coba download melalui Play Store. Oke. Nah, ini ada 2 jenis. Salah satu saya pakai ya lumayan sederhana, cepat dan mendapatkan hasil. Ya, pakai ini oke, saudara nanti download di sana. Nah, ketika saya gini, tolong buatkan khotbah ekspositori. Jadi barang itu. Ya, saudara, terserah saudara menilainya ya. Tapi ya, saya hanya bercerita tentang fakta bahwa AI, Artificial Intelligence, bisa menolong dalam tanda kutip menurut saya. Kalau saya sih lebih senang belajar sendiri gitu kan, melalui referensi. Tapi ini fakta, kan begitu saudara-saudara. Apalagi saudara mungkin coba terangkan sejarah gereja misalnya. Dia biasanya hanya beberapa detik. Kan begitu kan? Coba jelaskan resep membuat tinombur, red, ada di sana. Tulisan ada, ucapan. Jadi saudara bisa juga hanya bersuara saja, audio, nanti dia rekam dan dia akan jelaskan. Cuma kadang-kadang jelaskannya namanya mesin kan, agak peol-peol juga kadang-kadang bahasanya. Tapi saudara bisa coba salah satu diantaranya. Itu satu. Tentulah di sini ada plus minus kalau menurut saya. Apakah ini mendidik? Tergantung saya, tergantung saudara. Ya kan? Apakah ini tidak mendidik? Dari satu sisi bisa jadi iya, orang jadi malas.
anak-anak kita jadi malas. Kalau kami belajar di STT itu harus sungguh-sungguh menyentuh buku, literatur. Kalau melakukan penelitian literatur, ada ruangan perpustakaan dengan ribuan buku, kemudian ada ruangan referensi dengan ribuan ratusan ensiklopedia dan seterusnya. Kami harus menyentuh halaman demi halaman. Bagi saya itu lebih memuaskan daripada sekedar begini. Tetapi kembali lagi kepada kita, saya tidak mengajak kita untuk pro kontra dalam hal ini. Saya hanya mengembalikan terserah saudara, menganggapnya baik, menganggapnya positif, terserah. Kalaupun tidak menganggapnya positif, terserah juga, saudara. Jadi kita nggak perlu debat soal ini. Saya hanya menunjukkan fakta-fakta betapa Daniel 12 ayat 4 bagian terakhir itu sedang digenapi di hari-hari ini. Pertanyaannya, adakah kita memanfaatkan positifnya? Kan ada plus minusnya. Tentu minusnya itu membuat orang malas, tapi plusnya ada kadang-kadang yang memang kita butuh, ya kan? Kita butuh referensi, kita butuh bahan. Ya, saya kira itu plusnya. Sekarang teknologi itu ada plus minusnya menurut kita dan tergantung kepada kita masing-masing. Amin? Nggak perlu ada perdebatan di sana menurut saya. Kan begitu, saudara-saudara. Nah, oke, saya masuk satu-satu. Tetapi yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tadi pada ayat yang 36 itu dari Lukas 21, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Berdoa tentunya tidak hanya menaikkan pokok-pokok doa. Berdoa di situ membangun komunikasi. Apa yang harus saya kerjakan, apa yang harus saya pilih di tengah-tengah situasi yang ada sekarang. Kan begitu, saudara-saudaraku. Berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa. Supaya apa? Supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi. Semua yang akan terjadi itu salah satunya adalah tantangan. Tantangan iman Kristen, tantangan gereja. Ya, tantangan yang nyata ada di depan mata kita, yaitu persekusi, kan gitu saudara-saudara. Ada persekusi, ada penghambatan terhadap pendirian rumah-rumah ibadat, ada itu, kan gitu. Itu tantangan yang sungguh ada di depan mata kita, saudara-saudara. Kemudian tantangan dari luar, tantangan dari dalam adanya penyesatan atas nama gereja. Sebutlah misalnya kelompok Providensia yang di Korea, kan begitu kan? Pendetanya mengaku dia Tuhan dan seterusnya, dan dia menyesatkan banyak orang dan seterusnya. Nah, itu termasuk dari dalam sesungguhnya, karena dia mengaku gereja, membuat di gerejanya ada salib, dan dia mengaku menyampaikan seakan-akan menyampaikan firman Tuhan. Tantangan dari dalam, segala bentuk penyesatan itu dari dalam, bukan dari luar, saudara-saudara. Ini kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pimpinan-pimpinan gereja Tuhan, kita punya tanggung jawab untuk mencermati hal ini. Yang setuju katakan amin. Ini tanggung jawab kita. Karena penyesatan di sana sini semakin merajalela. Sebutlah misalnya seorang hamba Tuhan, dokter dia yang inisialnya ES, kan gitu saudara, saya mengatakan bahwa juru selamat itu bukan Yesus, tetapi Yahweh, kan begitu kan? Itu juru selamat, bukan Yesus. Nah, ini kan sangat berbahaya buat jemaat orang Kristen yang fondasi teologisnya kurang kokoh, tidak mantap, akan terseret. Nah, kalau sudah ada penyangkalan bukan Yesus juru selamat, itu kan berarti masuk neraka, kan gitu aja simpelnya. Yang nggak percaya Yesus si penyelamat orang dari neraka, nggak percaya si penyelamat itu berarti masuk neraka. Nah, ini kan berbahaya Bapak Ibu Saudara, kalau kita sebagai hamba-hamba Tuhan, pimpinan-pimpinan umat, tidak membekali, tidak mewarning jemaat kita supaya mencermati. So, kalau kita tidak menyuruh mereka berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa, saudara-saudara. Nah, saya melihat orang tersebut sudah semakin liar, ya, semakin liar, ya. Memang kita sesalkan dia lulus MTH-nya dan doktornya dari STT liberal, ya kan?
dari STT Liberal, salah satu STT Liberal di Jakarta di sana. Dan orang-orang yang lulus dari sana memang begitu. Jadi akhirnya saya melihat, Pak, Tuhan Allah menyerahkan dia kepada pikirannya, sehingga pikirannya yang menjadi Tuhannya dan pikirannya liar. Sampai segitunya dia berani membuat satu statement, entah pun itu dipotong. Kalau itu dipotong ada penjelasan kemudian dia yang membuat masalah. Kan begitu. Andai kan ada orang yang memotong ucapannya itu, ada penjelasan, tapi dia yang membuat bias statementnya. Nah, ini dia sudah liar. Orang-orang seperti ini betul-betul harus kita jemaat kita harus kita lindungi dari pengajaran yang menyesatkan seperti ini, saudara-saudara. Tantangan dari dalam, kan gitu, saudara-saudara. Ya, kita doakan dia, ya insya Allah dia bertobat. Kalau enggak ya apa boleh buat. Insya Allah, saya nggak bisa jamin. Karena biasanya orang yang sudah tahu kebenaran tapi menyesatkan, biasanya sesat sampai akhir hidupnya. Tantangan dari luar. Izinkan minta waktu, Pak. Sejak saya kembali ke Medan tahun 2000, sampai hari ini saya mengamati gerakan mereka itu memang secara sistematis. Oke? Minta tolong kalau ada yang bisa menghitung berapa kota kecamatan di seluruh Sumatera Utara. Kalau kota kabupaten kan 33, tapi kalau kota kecamatan itu berapa? Kita asumsikan, tapi kalau ada yang bisa mencarinya, tolong di ratusan kota kecamatan, di setiap kota kecamatan itu mereka sudah ada. Nah, kita hamba Tuhan yang diberi Tuhan mata Raja Wali, mikroskop, teleskop, mata zoom, ya, ada 3 jenis mata diberikan kepada kita, mikroskop, zoom, kemudian teleskop. Melihat hal-hal ini, saudara-saudara, kita harus care, kita harus peduli akan hal ini. Mana ada kota lagi di kecamatan yang kantong Kristen itu tidak ada lagi pasar malam itu ada pusat makanan, pusat warung. Sebutlah misalnya Jalan Stomo Ujung Ciantar. Ya kan? Sebutlah misalnya Kota Pangururan. Sebutlah misalnya Tomok. Itu bukan kota kecamatan, desa itu. Jadi bukan saja kota kecamatan, tapi desa-desa pun mereka sudah masuk. Ini harus terbuka mata kita, saudara-saudara. Puji Tuhan kita berdoa di tempat ini. Tapi kita harus berjaga-jaga dan mewarning jemaat. Yang setuju katakan amin. Pemilihan gubernur beberapa jangan dikasih tahu. Temanya adalah memanfaatkan dan mewaspadai kemajuan teknologi canggih. Itulah tema kita hari ini. Memanfaatkan dan mewaspadai. Tadi kita udah lihat manfaatnya. Kan? Sekarang kita waspadai, ada yang harus kita waspadai. Sebutlah misalnya contoh ini, tolong Bang Daniel, yang GPT chat videonya itu. Ya, ini kan perlu kita sama-sama mencerna, kan begitu ya. Coba gambarnya, tolong diulangi. Gak apa-apa, diulangi, kami tunggu. Supaya dari awal. Kecerdasan buatan AI dan GPT sudah masuk ke Thank you. gereja. Di gereja St. Paul di Bavaria, Jerman, Jumat 9 Juni 2023 kemarin, diadakan ibadah perdana yang hampir keseluruhan liturginya, termasuk khotbah, dilakukan oleh avatar dengan kecerdasan buatan alias AI ChatGPT pada layar televisi yang diletakkan di atas altar dan dihadiri oleh 300 jemaat. Penggagasnya adalah Jonas Simmerlein, seorang teolog dan filsuf dari Universitas Wina. Ia bilang kalau tahun ini rangkaian pelayanan gereja sudah terotomatisasi dengan mesin sekitar 98%, sisanya 2% membutuhkan peran manusia. Sebab ChatGPT nggak bisa berfungsi sendiri, Simmerlein masih harus memandu setiap aspek pembuatan khotbah. Berbagai tanggapan muncul dari jemaat yang hadir. Ada yang bilang sang avatar membawakan khotbah terlalu cepat dan tak memiliki emosi. Tapi ada yang memuji dan berkata bahwa khotbah dari pendeta avatar ini bagus dan melebihi ekspektasinya.
Dan ini baru awal. Ke depan kelemahan-kelemahan itu akan diperbaiki dan suatu saat tidak menutup kemungkinan avatar ini akan sangat mirip dengan manusia asli, baik gaya khotbah, intonasi suara, bahkan mimik ekspresi wajahnya. Pertanyaannya adalah, apakah ini menolong gereja atau justru menghancurkan? Penyampaian firman di mimbar sebenarnya adalah wakil Tuhan untuk memberikan kebenaran kepada umat. Dia harus mempersiapkan diri dengan berdiam diri dalam hadirat Tuhan, berdoa, membaca Alkitab, dan merenungkan serta belajar dengan sungguh-sungguh sebelum ia menyampaikannya kepada jemaat. Karena ia bertanggung jawab kepada Tuhan dengan apa yang akan disampaikannya itu. Apakah hatinya benar-benar tergerak dan penuh belas kasihan untuk memberi makanan firman? Avatar itu apa? Apa namanya? Manusia-manusia animasi itu. Nah, itu avatar maksudnya. Jadi itu yang berkhotbah, di mana suatu saat dia akan sungguh-sungguh sangat mirip dengan Pak Marlin Huta-Julu misalnya, Pak Herman misalnya, Pak Jogi misalnya, akan sangat mirip. Bisa kan gitu saudara-saudara. Oke. Yang berikutnya, kita lihat sebentar. Badan Pengawas Obat di Amerika Serikat diberitakan telah memberikan izin kepada Neuralink untuk melakukan pengujian penanaman chip ke otak manusia. Neuralink yang merupakan salah satu perusahaan milik Elon Musk memang sedang mengembangkan penanaman chip pada otak manusia yang diharapkan bisa sangat berguna di masa depan. Menurut sebuah surat kabar di Inggris, Evening Standard, sebenarnya chip Neuralink telah diuji pada hewan sejak 2018 dan sekitar 1.500 hewan telah mati demi eksperimen ini. Food and Drugs Administration atau FDA yang merupakan badan pengawas obat dan makanan di Amerika sebenarnya telah menolak uji coba yang dilakukan Neuralink beberapa waktu yang lalu. Namun, Neuralink memberikan argumentasi tentang keyakinan mereka terkait aspek keamanan pengujian chip ini, yang membuat FDA mengubah pendapatnya dan percaya bahwa Neuralink akan memastikan keselamatan uji coba ini terhadap manusia. Meskipun tanggal pengujian pertamanya bagi manusia belum diumumkan secara resmi, namun yang jelas pihak Elon Musk dan Neuralink sedang membuka pendaftaran bagi siapa saja yang tertarik berpartisipasi dalam uji coba ini. Wah, gimana nih guys? Tertarik ikutan jadi kelinci percobaan? Baik, Neuralink yang juga menggunakan AI, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan itu tidak bisa dibendung. Kan begitu saudaraku, suka nggak suka, siap nggak siap, bangsa-bangsa di dunia ini akan menggunakan itu. Ya, akan menggunakan itu, dan kalau itu digunakan, tentu saja akan terjadi satu goncangan, nggak sekedar goncang tapi tingkat dan bobot turbulensi ekonomi, sosial, keamanan dan lain sebagainya termasuk iman. Karena apa? Karena TK sampai S3 universitas bakal tutup, bakal nggak dibutuhkan. Ngapain juga anak kita capek-capek disekolahin SD sampai S1, S2, S3, kalau toh sudah ada chip yang memuat segala ilmu pengetahuan. Dihubungkan dengan internet, jadi barang itu. Mau keahlian ekonomi, ada di situ. Keahlian teknik, ada di situ. Keahlian pertanian, ada di situ. Peternakan, budidaya, segala ada di situ. Jadi saya rasa tidak terlalu gegabah kalau banyak orang berkesimpulan semua perguruan akan tutup kalau itu udah menyebar luas penggunaan Neuralink yang chip kecil ditanamkan di otak manusia itu. Nah, malapetaka, ya, saya tidak bermaksud menakut-nakuti, tapi saya bermaksud mencermati dan mencoba menyebut satu bobot situasi yang namanya malapetaka. Malapetaka apa? Yaitu apabila Neuralink ini yang menggunakan AI ini tidak dibatasin, dia bisa mengupgrade dirinya sendiri. Manusia yang menciptakan itu sudah membuat satu komponen di dalam dirinya untuk mampu mengakses data, informasi, untuk kemudian mengupgrade dirinya sendiri tanpa batas.
Nah kalau udah begitu, wah dia udah melebihi manusia, si pembuatnya. Dan dia bisa liar. Itulah sebabnya pas tahun 2021 atau 2022 kemarin itu, dari 10 perusahaan yang memproduksi Neuralink ini telah membuat pertemuan besar dihadiri oleh ribuan orang dan 1000 ahli itu sepakat untuk sama-sama membatasi. Karena mereka juga takut malapetaka yang akan ditimbulkannya, khususnya di bidang militer. Jadi, saudaraku, kita sebagai orang-orang rohaniwan dibangunkan, kira-kira gitulah ya, dibangunkan untuk yuk sama-sama ngeliat gitu loh, sama-sama mengamatin, jangan abai, jangan cuek ya. Kebaktian hari Minggu di gereja perlu dipersiapkan maksimal, semua kita setuju, ya kan? Pelayanan kunjungan perlu dimaksimalkan, semua kita setuju. Pelayanan apalagi komsel maksimal, kita semua setuju. Pemain musik, peralatan di gereja bagus, kita semua setuju. Tapi jangan kita terlena hanya di situ. Setuju, saudaraku? Oke, mungkin anak kita ada yang penggiat IT yang canggih, bagus sekali itu. Tetapi kita nggak harus jadi ahli kok. Yang penting kita bisa manfaatin, ya kan, untuk kemajuan pelayanan, untuk kemajuan pemberitaan Injil. Yuk kita manfaatkan. Di satu sisi. Tapi di sisi lain, yuk kita cermati. Jangan sampai seperti yang terjadi di Jerman itu. Pendetanya nggak lagi berfungsi, WR singernya nggak lagi berfungsi, pertemuannya tidak ada, hanya ada di dunia maya. Padahal pertemuan yang dimaksudkan di Kisah Para Rasul itu, pertemuan-pertemuan ibadat yang dimaksudkan oleh gereja mula-mula, itu adalah pertemuan tatap muka, on-site. Pertemuan online, untuk sementara, kalau menurut hemat saya, itu bolehlah untuk sementara karena kondisi kemarin itu, pandemi segala macam, bolehlah. Tapi kalau itu diteruskan, saya kira kita nggak jumpa, saya nggak bisa jumpa dengan Pak Samuel, ya kan? Kan enak ketemu. Aku datang tadi di Cipika-Cipiki sama hambanya kan, enak kan? Ya kan? Kami duduk salam-salaman, ya kan? Ada kopi di sana, Bandri, ku minum. Ada apa? Gairah ya. Ada interaksi. Kita juga dengan Tuhan butuh interaksi di dalam roh, dalam gelombang hadirat Tuhan. Iya kan? Ya, dia roh, kita ada roh. Ya kita ketemu secara roh dengan Tuhan, enggak melalui media. Setuju, saudaraku? Saya tidak sedang mengagumkan teknologi. Dan saya juga tidak sedang merendahkan. Ayo, mana sisi yang bermanfaat? Karena gini, ilmu itu kan sumbernya dari Allah. Setuju? Bukan dari iblis. Iblis salah manfaatin. Set, diambil alihnya. Bahkan orang-orang yang ininya tinggi, dia ambil. Kan? Dan akhirnya mereka lah yang menguasai internet. Internet yang berbasis pada wow. WWW. Aksara ke-6 dari aksara Ibrani. 666. Kebetulan terserah. Kembalikan kepada saudara. Kalau menganggap itu kebetulan. Kan gitu. Mereka menguasai itu, orang-orang ini semua. Si musuh tadi itu. Dan apa yang kita lihat tadi itu memisahkan kita dari Allah. Yang tadi itu kan, yang ibadah, yang pakai avatar itu, yang pakai AI itu, ibadah, apa namanya itu, metaverse. Mari kita waspadai penggunaan metaverse. Apakah mendekatkan kita dengan Tuhan dan mendekatkan kita dengan sesama atau tidak? Kalau enggak,
ya forget it, lupain itu, tinggalkan itu. Putuskan hubungan dengan itu. Secara tren, bangga memang, gereja kami pakai metaverse, bos. Kebanggaan semua, nggak penting. Simple kok. Ibadah itu ketemu Tuhan, ketemu sesama. Udah. Ketemu gitu loh. Nah, bukankah itu sesuatu yang harus kita waspadai? Kalau itu terjadi, kembali ke yang saya sebut dalam tanda kutip malapetaka tadi, bencana itu di mana tidak berlaku lagi sekolah. Kalau itu terjadi di hidup kita sekarang, dari sekarang kita udah disiapin mental kita, paradigma kita, untuk kita memilih sikap yang pas. Kan gitu saudaraku? How we respond. Ya, how we respond rightly, secara benar menurut kehendak Tuhan. Itu yang dimaksudkan itu. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Itu saudaraku. Mari saudaraku, kita jangan anggap sepele. Kembali saya katakan, kita ambil manfaatnya karena memang teknologi itu, ilmu itu berasal dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia kok sumbernya, kasih ke manusia. Ya, di Kejadian 1 ayat 28, taklukkan dan kuasai. Ada di situ mandat budaya, berbudidaya. Dari budidaya timbul teknologi. Teknologi pertama yang menonjol kita bisa lihat di Perjanjian Lama. Apa misalnya? Sebutlah pembuatan kapal pesiar pertama terbesar di dunia. Itu kan teknologi. Dan itu sumbernya Allah, detailnya Allah yang bikin. Kemudian yang menggunakan teknologi hebat, pembangunan menara Babel, teknologi, dan seterusnya. Itu sumbernya dari Allah. Manusia diseret oleh iblis, dimanfaatkan iblis untuk menantang kehendak Allah, dan seterusnya. Jadi, saudaraku, sesungguhnya teknologi itu adalah bersumber dari Allah. Yuk kita manfaatkan, kembalikan kepada Allah, kepada agenda Tuhan. Amin. Tapi agenda terselubung di balik itu yang dimanfaatkan iblis, kita waspadai. Kita zoom dia. Kita lihat jelas, jangan. Kedepannya akan banyak jebakan-jebakan. Dan tentu iblis memakai lembaga manusia, PBB namanya. Ya kan? Elit global di belakangnya, elit globalnya nggak kelihatan. PBB, ya, di lain waktu saya bisa share ini kepada saudara, membukakan historisitasnya. PBB menguasai sebagian, nggak sepenuhnya sih, menguasai, ya, melalui lembaga-lembaga yang ada di sana. Dia akan menyeret semua manusia, melalui WHO, IMF, semua, melalui UNHCR dan seterusnya. Berapa puluh, ada sekitar 10-15 lembaga di sana. Itu dimanfaatin, quote unquote, untuk kebaikan manusia. Sebutlah misalnya untuk menangani pengungsi, mereka menangani. Tapi di balik itu ada agendanya kok. Mana ada makan siang yang gratis? Kalau di dalam Tuhan, ya memang gratis makan siang. Di tempat ini gratis makan siang. Tapi kalau di luar Tuhan nggak ada, Pak. Nggak ada, Bu. Dia punya maksud di sana. Dia datang hanya untuk mencuri perhatian, menarik perhatian, membunuh dan membinasakan pada akhirnya. Itunya tujuannya. Itu sebabnya kita sebagai pimpinan-pimpinan umat, kita yang harus tajam roh dan mata jasmani kita, mata rohani kita melihat itu semua. Supaya kita bisa betul-betul waspada, Bapak Ibu Saudara. Kita jangan sampai terjebak, jangan sampai terlena, jangan sampai terjerat oleh tipu daya iblis. Kiranya Tuhan memberkati kita, menolong kita untuk bisa memanfaatkan teknologi ini dan bisa mewaspadai kalau suatu kelak ada jebakan di baliknya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Haleluya.